sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat pagi Bapak Wakil Gubernur. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan menghadap Bapak berkonsultasi beraudiensi. Kami dari Dewan Pendidikan DKI Jakarta, satu organisasi independen mitranya pemerintah, beranggotakan 17 orang, tapi sekarang tinggal 16 karena satu orang meninggal dunia. Dan hari ini kami datang berlima, Pak Edi Kusuma sebagai Wakil Ketua, Pak Tunggul, semua anggota sebenarnya Pak, anggota merangkap, Wakil Ketua, anggota merangkap, Pak Tunggul sebagai anggota, Profesor Agus, Bapak sudah anak buah Bapak sebagai anggota, Ibu Lucia Sutanto juga sebagai anggota, Wakil Bendahara. Jadi kalau dilihat dari latar belakangnya macam-macam Pak. Kalau Pak Tunggul memang dari muda di bidang pendidikan. Saya. Pak Edi Kusuma juga pendidikan. Ibu Lucia di bidang pendidikan non formal. Formal dan informal. Kalau dulu ada sekolah komputer atau Santa khusus komputer Lucia. pertama di Jakarta, Ibu lagi. Itu tahun 80-an. Tahun 70 mulainya, iya. 80 ya, saya tahu. Iya. Pak Agus di Birokrat, saya Margani Pak, kebetulan sebagai Ketua Dewan Pendidikan. Saya menghabiskan waktu lama di birokrasi Pak. Jadi pada tahun 2011 saya pensiun dari pemerintah DKI ini. Jadi 38 tahun. Jadi kepala dinas itu Pak ya? Ya, kepala dinas. Deputy. Jadi saya mengawali di dinas kesehatan dulu Pak, sebagai tukang semprot nyamuk. Dan pensiun terus saya demam berdarah karena saya yang nyemprot itu Pak. Baik, Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini merupakan mitra yang sangat dekat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fungsinya ada 4 Pak, prinsipnya. Pertama bersifat konsultatif, jadi memberikan konsultasi. Kedua mediasi. Ketiga kontrol, ada fungsi kontrol. Dan keempat supporting. Nah selama ini kita memang banyak melakukan fungsi-fungsi yang lebih mengarah pada konsultatif dan mediasi. Kita melakukan kajian-kajian dengan basis pemantauan di penyelenggara pendidikan, dan juga basis lain adalah mengorganisasikan pemikiran-pemikiran dari pakar-pakar yang ada, lalu kita rangkum dalam bentuk berbagai event, misalnya fokus group discussion atau seminar, dan kesemua hasilnya biasanya dalam bentuk kajian atau telahan yang kita sampaikan kepada Bapak Gubernur, baik langsung maupun melalui Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami beranggotakan 16 sekarang, terdiri dari macam-macam unsur. Ada yang dari unsur penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan, pengamat, 1 orang dari Dewan. Itu mau isi lagi enggak? Tunggu selesainya. Enggak isi lagi. Kenapa Pak? Anggota yang itu enggak pakai istilah diisi kayak KPK gitu. KPK kan udah Pernah diisi Pak, pernah diisi, cuma yang satu ini Priorisasinya udah dekat. organisasi sudah sangat dekat, sehingga kalau ngisi itu harus ada rapat pleno diperluas, lalu gitu. Kalau udah dekat udah nanggung. Iya. Pak daerahnya nggak diisi lagi kalau udah dekat. Kalau kurang dari 2 tahun udah nggak isi. Karena sebelum akhir tahun ini banyak yang turun. Iya. Yang semua ini kecuali Pak Edi kita turun semua Pak. Oh, udah 2 kali. Dua kali pengen. Sudah 2 kali. Oh, nggak boleh 2 kali. Enggak. Iya. Jadi Pak ini juga nggak mau di pendidikan lagi sekarang. nanti Pak Wagub nanti akan disodorkan daftar berapa 26 nama di untuk THD. Jadi memang agenda yang Siapa yang saudari 26? Wah, Dewan agenda ada yang dekat akan datang ini Pak. Kita kan habis nih Pak periodenya akhir tahun ini Pak. Ada panitia yang juga. Dewan akan Berpasan berapa tahun ini? 5. Iya, 5. Oh, 10 tahun berarti udah ya? Iya. Jadi 2 periode ini baru dalam pendidikan. Jadi kita sedang mengajukan Pak konsep SK Panitia, karena SK Panitia juga harus dari Gubernur.
Sudah diterima. Sudah diterima dan nanti panitia akan bekerja memilih 26 orang secara terbuka Pak, dari berbagai unsur. Kita umumkan di surat kabar, kemudian kita surati, lalu hasilnya itu nanti kita pilih dengan melihat kriteria dan musyawarah dari panitia. Hasil 26 itu nanti kita laporkan ke gubernur Pak, dan gubernur Terus diumumkan juga ya semuanya. Iya, Siapa mau mulai dari bawah. daftar gitu ya. dan nanti gubernur menentukan Pak, dari 26 yang panitia sampaikan dipilih 13 orang. Hanya 13. Jadi jumlah anggota Dewan Pendidikan yang akan datang menurut PP 13 orang, dan itu ditentukan oleh gubernur berdasarkan 26 calon yang disampaikan oleh panitia. Jadi ini agenda yang terakhir dari Dewan Pendidikan ini. Sebelum itu kita masih ada bahasan PAUD masuk nggak ke dalam? PAUD. PAUD, semua masuk tadi, sekolah formal, non formal, dan informal. Dunia usaha juga masuk. Cuma memang bahasan kita masih banyak ke formal karena memang isu yang sering mengemukakan banyak sekolah formal. Tapi seperti keberadaan Bu Lucia itu dari non formal dan informal, PAUD itu termasuk di dalamnya. Iya. Jadi memang jangkauannya menyeluruh. Dan dalam waktu dekat ini ya kita akan menyampaikan SK panitia sudah masuk, mohon nanti koreksi dari Bapak dan persetujuan. Dan setelah panitia bekerja kami akan menyampaikan calon Dewan Pendidikan periode yang akan datang. Dan kewenangan Lama juga. Lama Pak. Kan Tapi kalau kerja tiap hari nggak lama Pak. Saya udah 2 tahun di sini Pak. kok rambutnya belum putih ya. Nggak berasa Pak. 2 tahun. Cepat Iya. sekali. Iya. Pagi malam terus. luar masih, apalagi sendiri Nggak terasa ya. Betul. Jadi, kalau secara konseptual persoalan yang dihadapi Dewan Pendidikan agak aneh begini Pak Wagub. Pada satu pihak kita berhadapan dengan formalitas kurikulum, kementerian, dinas dan sebagainya. Pada pihak lain kita dihadapkan dengan kebutuhan kota Jakarta yang sangat unik. Kita perlu pendidikan yang lebih cepat, lebih luas, dan tidak terlalu dibebani oleh banyak hal-hal yang sebetulnya sepele. Yang nyata sekali umpamanya pengetahuan tentang bahasa Inggris dan bahasa Kobe. Bagaimana mendorongnya? Ini kota dagang, ini kota internasional. Tapi dalam konteks kurikulum nggak ada ruang gerak gitu. Juga kalau boleh ditambah dengan banyaknya dana dari pemerintah nasional tidak selalu memudahkan karena rentetan birokrasinya tinggi. Contoh saja umpamanya juga bagi Jakarta, sekolah negeri semua mendapat bantuan BOP, sekolah swasta tidak. Jadi satu persoalannya kepincangan yang dirasakan, hilangnya bantuan dari anggaran Jakarta. Kedua, ketidakadilan ini yang lebih berat ya. Kenapa sekolah kayak 68, 70, 8 sekolah anak kaya dibantu? Ya ini sekolah pinggiran, Al-Mukhlis, PSKD itu ya tidak ya. Satu hal yang agak aneh gitu. Ini udah apa ya, hasil audit BPK kan dilarang. Iya, Dianggap pelanggaran. Kalau larang semua gitu ya. Jangan swasta yang dilarang gitu. Tapi kalau swasta kita udah rubah Pak sekarang Pak. Kita harap tahun depan polanya kita ubah. Kalau bisa ya, KJP. Jadi polanya itu KJP kita perbesar. Karena ini nggak tahu, ini tukar pikiran. Hasil Bank Dunia kita minta bantu dia survei. Kita juga tanya cek. Ternyata kebutuhan anak SMA atau SMK sederajat itu 1 bulan bisa 800.000. Iya. Betul, mudah sekali. Apalagi SMK. Iya, antara 600 sampai 800 lah. Tapi kalau mau pas-pasan 600, kan dia mau beli macam-macam. Itu 800 per bulan. Sedangkan KJP kita hanya 290. Iya. Dulu saya udah ketemu Pak Fokker juga. 400 Pak. Konsepnya Pak Fokker saya jelas. Harapan beliau nggak bisa memberikan BOP penuh kepada sekolah swasta. Yang minimal 20%, 30%. Kan cukup menolong. Bertahap. Nah, kan cukup menolong. Tapi minimal sekolah waktu menerima BOP, ya yang miskin Anda bebasin dong, kira-kira gitu. Kan Anda udah terima duit ini. Yang miskin. Harapan begitu. Tapi sekolah namanya sekolah juga miskin pas-pasan begitu dapat ini, ya dia telan kan. Dia telan si anak. Nah yang terjadi apa di Jakarta?
40% anak. Ini hasil survei Bank Dunia kasih saya. 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah. Iya betul. Ini nggak sekolah, ini mengerikan ini Jakarta. Jadi kita rubah. Nah kita rubah juga ada masalah. Turun uang ini kan juga BPKD itu ribut apa boleh dinas pendidikan yang kasih. Kalau hibah kan BPKD, ini juga temuan. Maka kita mesti buat ada payung hukum perda beasiswa. Kalau perda beasiswa itu buat apa ada yayasan beasiswa kita lagi? Nah, betul kan? Betul, makanya yayasan beasiswa kita juga masalah sekarang. Dari Mendagri juga bikin dan nggak bisa terus menerus menghibah kepada yayasan. Ya kan sebenarnya paling fleksibel kan timpa ya duit yayasan kayak sama kita kasih kepada PT gitu. Ada lagi peraturan itu. Sedangkan anak sekolah kan SD aja 6 tahun, sekarang 9 tahun yang minimal, 12 tahun. Nah kalau mengandalkan ini hibahnya mau sampai kapan yayasan dihibah? Kecuali yayasan dapat bantuan dari swasta. Siapa yang mau bantu? Masing-masing swasta aja jalan kok. Nah ini juga masalah Bang. Betul ada masalah lagi apa? Kemarin ketangkap di KPK ada data ICW semua. Oknum guru kita juga nakal. Administrasi TU juga nakal. Misalnya nama saya Basuki Cahayapurnama. Itu bisa dibikin 4 Iya. kartu. Betul. Itu nggak ada KTP kan, nggak bisa cocokin kan? Iya. Yang satu dikasih ke muridnya, yang 3 yang buat sendiri tarik. 15 miliar lebih ada berapa? 30 miliar lebih itu berapa itu yang dimainkan? BUPK ya? Bukan, KJP. Oh KJP. Lebih Pak. Jadi balik lagi ke soal memang saya pikir ya, akar semua masalah kita itu korupsi. Betul. Dan nggak bisa diomongin. Pejabat Jakarta tuh nggak ada ngomong baik-baik. Semua santun-santun. Kalau nggak mau santun, dia lebih santun. Kita kasih peringatan aja masih santun. Saya sekarang udah ajak duel saya sekarang. Betul, saya sangat serius. Kayaknya orang saya udah beli 9 pistol baru, full peluru. Saya kasih tahu dia. Benar, saya betul-betul perang udah. Saya ada satu gue bantai aja udah. Karena saya udah muak. Rumah susun dijual belikan. Miskin juga main. Di Marun udah ada 60 juta rumah susun. Di Kampung Muara 120 juta. Bapak kalau dikasih satu rumah susun Pak dari sungai, saya jual. Main lagi ke sungai. Ilmu ekonomi kok. Nah siapa yang bisa loloskan? Orang dalam juga main. Main bangun rumah susun berapapun nggak cukup. Saya sempat jadi deputi perumahan Pak. Satu masalah yang saya dapat itu bahwa ternyata pembangunan rumah sekarang lebih berorientasi mengundang orang berinvestasi, bukan menyelesaikan orang yang nggak punya rumah. Betul. Jadi selalu bilang ini investasi yang baik, investasi ya mana kapan bisa terselesaikan kalau ini? Nggak, masalahnya kita nggak bikin ini semacam inkubator. Ya. Jadi DKI itu tidak menyewakan rumah, tidak menjual rumah. Yang salah kita terlalu didesak oleh pengamat-pengamat mau menuhin rumah. Itu yang saya bilang, gue masuk neraka aja lah pengamat saya bawa betul itu. Aku udah sebel. Kenapa? Anda mendorong bangun rumah, mencukupi kebutuhan rumah. Anda sadar nggak yang beli rumah tuh orang kaya beli 10 unit, pakai nama pegawainya, sama kayak sekarang rusun kita. Kita subsidi setengah mati 150.000 per bulan. Itu pasaran sewa 2 juta per bulan itu merem disewa orang. Ya pejabat kita yang kuasain dong 20-30 biji Pak, di unitnya 2.000-an kok. Satu lokasi. Ini sekalian apa Pak? Terakhir saya tanya ke dinas rumah. Ini yang terjadi. Nah, dia punya nggak peraturan mekanisme pemilikan rumah? Kalau di Belanda ada Pak. Kalau orang punya lebih dari 1, yang kedua pajaknya tinggi. Bisa Pak. Itu kan udah bicara undang-undang. Makanya nggak punya. Enggak, karena udah bicara undang-undang. Ya. Makanya saya bilang di DKI tidak boleh menjual rusun. Ya. Jadi orang miskin selalu akan ada bersama kita sampai akhir zaman. Itu bahasanya. Kalau diingat itu kalimat itu gitu. Sehingga kamu harus menyediakan mungkin 50.000 atau 100.000 rumah susun untuk menampung yang tidak mampu, termasuk PKL. Nah, sama kayak Monas, kita bangun 339 kios yang modern, dapat sponsor 20 miliar semua, termasuk pelatihan semua, termasuk alat dapur, gas, semua yang bagus. Pelatihan dulu. Komplit, termasuk pakai e-money.
Nah, ini kalau saya nggak mau keras, jual 500 juta satu kios di Monas, laku nggak? Gampang. Laku, Pak. Nah, Saya juga mau beli itu. itu yang terjadi. itu tuh. Itu yang terjadi di kita. Makanya sekarang caranya gimana? Ya harus keras. Makanya saya ngamuk. Saya suruh cetak pakai ATM bank. Supaya saya bisa monitor. Kalau kamu menipu kartu rumah susun, hukumannya ringan. Jadi kalau kamu menipu kartu ATM Bank DKI, kejahatan perbankan. Iya. Makanya saya mau numpang di bank. Dan bank debit tiap hari di stop. Bank kan bagus. Tiap sore itu tutup buku. Ya. Kamu nggak bisa nego dengan BI. Nah, saya numpang ke bank. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih bisa mainkan. Itu cuma dikasih kartu doang tanpa nama, tanpa ini. Gila nggak? Jadi orang bayarnya baru bukan debit. Terus suruh saya resmiin. Saya udah ngomong jelas. Kalau itu kamu nggak debit langsung dibawa sanksi dia. Ya pura-pura nggak ada yang jawab. Tanpa pintar. Saya 2 tahun di DKI saya sudah tahu. Makanya pintar dan santun semua. Secara muka ya ngomongnya. Makanya aku udah hilang sabar. Aku udah buka duel kok. Kapan mau nantang saya datang. 1 lawan 1 boleh. Aku udah muak. Kecuali saya nggak peduli Jakarta ya. Aku ngapain kok berkorban nyawa saya bisa melayang kok. Aku nikmati mau nyolong 1-2 triliun di DKI merem. Mau cek 1-2 triliun. Deposito 1 triliun itu 6,2 miliar sebulan sekarang. Tapi sekarang udah tahun depan udah 83 triliun. Mana ada yang miskin di DKI kalau kita mau jujur. Kalau kita mau marah. Makanya saya bilang maksud saya oke lah. Anda mau curi silakan. Tapi tolong. Ini 40% kok rata-rata Pak. Main di DPRD semua kok. Kita potong ikut tahan-tahan nih. Kita udah tahu harga berapa. Sengaja nggak gerak. Ya udah saya sekarang udah nggak usah. Kita cara preman aja dulu. Cara preman aja. Anda mau diajak otak nggak mau dong. Saya baik-baik ngomong aja nggak mau kan. Guru juga main kok Pak. Ya sudah lah. Mana ada di kampung saya yang begitu miskin, 2 miliar, ada bangunan sekolah yang roboh plafonnya. DKI bisa ada. Dana rehab tapi sekolah bisa 5 miliar Pak. Di kampung saya itu bikin sekolah, kalau nggak pakai tanah. Main. Ada oknum DPRD, Kasudin, semua ini main semua nih. Setor menyetor, lurah camat semua menyetor. Makanya saya kalau bicara pendidikan bagi saya, guru-gurunya mesti ditekan. Kalau mental udah bukan guru, singkirin aja. Saya lebih baik, saya ngomong kasar nih, profesor semua. Saya lebih baik gak ada guru ngajar saya. Lebih baik binatang ngajar saya masih lebih berperi kemanusiaan. Orang yang bergaul sama binatang, saya binatang jauh lebih baik. Kalau sama-sama tidak sekolah ya. Belajar di hutan lebih baik, tapi diajarin guru-guru munafik. Cuma pakai keagamaan segala macam. Akhirnya membuat anak-anak itu jadi muak gitu, dia benci. Lama-lama jalan jadi nggak percaya Tuhan. Tapi saya sudah bilang sama pendeta, anak pendeta itu paling bahaya sebetulnya. Aku bilang kalau pendetanya munafik nggak betul, anaknya jadi rusak. Kan dia melihat kelakuan bapak itu nggak ada Tuhan. Tuhan dimain-mainkan hanya secara luar saja. Bagi saya itu. Makanya saya bilang, ngapain lu marah-marah? Bukan Jakarta bukan punya. Saya bilang, saya kalau nggak peduli, kalau mau keluar negeri di Jakarta nih Pak, undangan Pak ya, tiap minggu keluar negeri. Kalau mau ladenin Pak, tiap minggu Pak, mau saya kerja. Para politik cuma berpikir yang penting terpilih kembali gimana caranya. Nggak usah pikir yang lain. Kalau saya enggak. Saya nggak peduli terpilih nggak terpilih kembali, tapi lu macam-macam gue bantai ya sekarang. Karena aku udah muak. Dan kamu pasti berpikir nggak ada dong wakil gubernur, apa jadi gubernur mau rela mati, urusan gitu rela masuk penjara dihukum mati, urusan begitu. Lalu coba aja sama gua. Aku pengen buktiin. Tapi nantinya Pak Wagub mempunyai persoalan tambahan ini demografi kota ini. Kan umpamanya ambillah dulu BUP kan 20% sediakan buat yang miskin. Zamannya Pak Wagub namanya Ahok, kelas Anda itu ada anak kaya sekali, ada anak miskin, ada Anda yang di tengah-tengah. Ya? Makanya saya itu Pak. Sekarang nggak bisa lagi. Enggak, itu yang saya bilang salah. Yeah. Sistem mereka tuh salah. Negeri kita yang terjadi hari ini Pak. Waktu saya sekolah di tempat sekolah Bapak, negeri itu hampir nggak dilirik orang Pak. Yeah. Zaman itu. Tapi sekarang kelas menengah lebih suka pilih negeri. Makanya swasta ini sempoyongan.
Kenapa? Ini udah kagak bayar, kelas menengah masuk masih mampu bayar, dia membajak sekolah kita sebetulnya dengan nama komite. Iya. Dia membajak, jadi seolah-olah Pak, sekarang komite sekolah itu punya sekolah tanpa yayasan, Pak. Itu sekolah negeri kita. Gurunya juga menikmati, digaji mahal, disuntik duit yang banyak, dan komite ngumpulin duit juga, Pak, untuk kurikulum. Jadi bayangin sekolah negeri kita sekarang lebih hebat daripada swasta. Dibayar negara, satu murid melebihi sekolah swasta yang paling mahal, itu aja hitung kosnya sekolah. Bandingkan dengan IPK, bandingkan dengan SPH, maksudnya bandingkan ini Pak. Kos per murid kita tuh nyamain mereka, gila gak? Dan lebih gila lagi, masih kompetitif, kenapa? Gurunya memble. Gurunya memble, gimana caranya? Kan saya orang kaya nih, kelas menengah. Saya gak mau dong anak saya di sekolah dengan sekolah begitu mutu jelek. Guru jelek gimana? Negeri lagi, PNS, kok gak apa-apa. Kumpulin duit, bayar guru les. Masukin di jam ngajar. Guru gimana? Aku jalan-jalannya gak apa-apa lah. Kau terima duit PNS. Saya kan guru, PNS terhormat ini. Guru nih. Ngapain mau ribut? Itu terjadi Pak. Ya, itu fenomenanya ada. Saya bilang ini bukan fenomena, udah data Pak. Terjadi. Dan maksud saya itu Dewan Pendidikan harus berani keras di sini sampaikan. Kita nggak mau lagi santun-santun tapi nggak nyampaikan fakta. Saya lebih baik dikutukin satu dunia nggak apa-apa. Tapi saya ngasih tahu kebenaran. Ini fakta kok. Bajingan, masa kita rubah Pak. Tahun depan Pak, kita rubah. Tahun ini dilema juga. Bank DKI berkontak saya semalam. Ini gimana Pak? Ini telat kasih 7 bulan. Iya. Sedangkan Bapak mensyaratkan kepada kami uang hanya bisa ditarik per bulan. Kalau per bulan tinggal 4 bulan ini ke depan. Bagaimana? Apa boleh tarik sekaligus? Ya mau nggak mau kita boleh tarik sekaligus. Tapi yang terjadi ini apa? Sekarang kalau orang keluarga miskin, gaji 2,4 juta. KJP nih Pak. Iya, KJP. BOP udah gak ada cerita BOP lagi lah. BOP udah selesai lah. Main dirubah, BOP udah selesai. Kan udah gak boleh kok. Boleh cerita BOP lagi nih. Iya. Saya sempat diminta keterangan di KPK. Oh iya, iya. Ya udah BOP udah gak ada berdebat. Bekas wakil dinas jadi dia kenal. Ya itu karena kalau sudah selesai, tinggal sekarang KJP. KJP itu sekaligus. Masa KJP juga timbul sekarang. Ternyata angka kemiskinan di DKI yang hanya 3,7% itu benar karena menggunakan standar kemiskinan adalah 2.500 kalori per hari. Itu dikalikan rupiah 347.000. Nah, Bank Dunia lebih baik hati menggunakan dolar Amerika. Ini kira-kira 600-an ribu lah sebulan. Berapa kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta? 2,4 juta. Jadi kalau kita gunakan Bank Dunia saja tekor, kalau kita gunakan ini, artinya apa? Lajang loh. Saya lagi suruh BPS kerjain. Mungkin akhir tahun akan keluar. Kalau nggak ada perubahan, saya perkirakan hampir 50% orang Jakarta miskin. Ya, itu permainan Standar. Kalau gunakan bisa 2,4. Makanya saya nggak suka. Ya, permainan statistik tadi dulu. Saya nggak suka. Lebih baik kita tahu persis siapa yang miskin, jumlahnya berapa, siapa. Buat apa munafik? Tadi orang politik akan bilang ini. Sejak dipimpin Ahok, angka kemiskinan naik dari 3,7 jadi 50. Masa bodoh? Mau Kriterianya pikir? jelas, kriterianya. Aku masa Betul loh. orang akan tutupin kriterianya. Iya. Ya. Ini kan politik, Pak. Kalau lagi minta bantuan kriterianya dinaikin. Kita nggak mau. Yang miskin. Nah itu masalah. Jadi sekarang kalau 2,4 juta gaji seorang di keluarga, pasangannya tidak bekerja, punya anak 2 atau 3, sekolah SMP SMA cukup nggak? Itu persoalannya. Nah sekarang yang jadi cilaka Pak, dalam undang-undang kita Pak, memberikan bantuan miskin, itu kan mesti ada data miskin tadi. Data miskin hanya diberikan untuk 3,7%. Fakta di lapangan saya bilang, gunakan 2,4 juta saja. Kalau dia berkeluarga, udah 50% miskin, dia di itu saja. Kalau gunakan undang-undang bantuan sosial, hibah sosial ya Pak, boleh nggak kasih bantuan kepada orang yang hidup di atas garis kemiskinan?
Tidak boleh. Iya. Jadi bisa kita bayangkan, saya naikkan di 2,4 juta saja, sudah 50% orang miskin. Yang di atas ini pun nggak bisa sekolahkan anak. Jadi kita bisa kebayang, ini aja ada persoalan. Ya sudah, sekarang gini aja, gimana cara seleksinya? Pertanyaan orang pada saya, gimana seleksinya? Sederhana. Kemarin kita dapat 80, 40, 60 ribu. Kalau di keluarga miskin, anaknya punya ATM kayak begini, Pak. Kira-kira diambil emaknya nggak? Kalau mau beli beras, beli nasi. Kalau dia rasa kan dia beli beras kan. Ini kan manusiawi. Iya. Basic need-nya itu. Nah, sekarang kalau saya naikkan 800 ribu, itu kira-kira 9,6 juta setahun. Iya. Saya cemplungin ke dalam satu kartu ini. Kira-kira dia beli TV, beli motor nggak kok 9,6 juta? Untuk cicilan Beli HP motor. dulu. Cicilan. Bukan cicilan, langsung 9,6 juta dia. Beli HP dulu. Dia bisa tarik 5 juta, 10 juta. Ya udah, kalau gitu gini, saya rubah. Mulai tahun depan, soal kartu saya rubah. Ini kartu bisa diisi 9,6 juta. Dia nggak bisa tarik cash. Yes. Dia waktu bayar ke sekolah ibu, sekolah swasta nih, misalnya sekarang si anak mendapatkan 800 ribu. Bapak buka sekolah di pinggiran 400 ribu. Iya. Kan tiap bulan dia harus bayar kan, 400 ribu kan. Itu dia nggak bisa tarik cash. Dia harus bapak harus gunakan edisi, di tap. Iya. Sekolah langsung over, semua bank udah ada. Overbooking, Bank DKI. Ada Bank BRI apa overbooking. Iya. Ini imannya dikunci. Makanya saya tekan Bank DKI, itu kalau nggak bisa ciptain itu percuma aku kasih duit itu banyak. Ini bank sendiri. Nah sekarang persoalan, dia mau sehari-hari, mau makan, mau transport gimana? Maksimum kira-kira 100 ribu Anda tarik. Lalu kenapa saya paksa Imani naik bus semua? Nanti per 2015 atau 2016 saya harap seluruh bus di Jakarta nggak ada lagi yang pakai duit bayar. Iya. Semua bus bayar rupiah per kilometer, sehingga murid-murid yang pegang KJP, pasti waktu saya sekolah itu kan ke Lapang Banteng beli karcis langganan itu. Iya. Tunggu, ini nggak pakai karcis langganan. Karcis langganan suka dibeli orang yang kerja juga kan, bohong kan, dulu kan. Keikat. Ini ada tempel, hanya debitnya murah. Bahkan saya bisa membuat mereka itu tanpa bayar. Tetap ditempel, tapi tidak bayar. Nah, termasuk untuk pegawai-pegawai PH itu seperti itu idenya. Sehingga membantu. Dan 100 ribu dia per minggu udah apa? Sekarang untuk bisa transport, bisa untuk uang jajan. 100 ribu. Nah, sekarang tinggal beli sepatu, baju, perlengkapan, buku, bagaimana? Ini adalah pertanyaan. Pasti guru-guru nggak suka teori ini. Bapak tahu nggak Jakarta Book Fair? Kalau pameran satu tahun, itu diskonnya gila-gilaan. Iya. Jadi anak-anak yang pegang KJP harus ke sana beli. Itu pun di tap. Beli tap seperti itu. Itu kan orang miskin mesti belajar manajemen dong, buku bapak. Nah, kalau sepatunya masih baik gimana? Dia nggak usah beli tas. Duitnya akan ngendap di sini, bunga berbunga. Untuk satu hari dia selesai, dia bisa manfaatkan uang ini. Ini duitnya Pak. Nah sekarang yang jadi masalah, muncul lagi masalahnya. Gimana kalau anak ini pertanggungjawaban? Kan hibah. Nah hibah masih pakai kwitansi. Makanya saya mau ciptakan perda beasiswa sekarang untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi persoalan di yayasan, persoalan di ini. Nah kalau itu diciptakan, berarti DKI bukan kasih kartu Jakarta Pintar, cuma nama kartu Jakarta Pintar. Sebetulnya ada program beasiswa DKI kepada orang-orang Jakarta yang miskin. Dia langsung ke dalam ini Pak. Dia terima kan? Dia Pak sekarang pertanggungjawabannya apa? Kwitansi. Semua bohong, kagak beli topi, dia beli topi, kagak beli baju, supaya untuk membenarkan uang ini. Itu kita gila kan ya Pak? Satu pihak mau nyekolahkan anak jadi pintar, jadi jujur, kita ngajarin dia nipu. Lebih baik gak usah kasih KJP. Anak-anak otaknya udah tahu nipu nih. Udah mulai masukkan kwitansi. Mau diharapkan apa orang seperti itu? Nah pola ini kita mau mulai 2015. Nah sekarang pertanyaan lagi, bagaimana menyeleksi si anak miskin?
Karena standar kita udah mulai masalah nih, 2,4 juta aja masalah. Ini penting dia pendidikan ngomong, balik ke kepala sekolah dan guru di kelas. Dulu Ibu Susi Siahan nggak menikah, anak buah Pak Tumbuh. Beliau kan tinggal di depan rumah itulah, di depan sekolah. Queenie 1 itu, SKJ nomor 9 ya? Nomor 1 juga. Nomor 1 ya. Tinggal situ, masuk tutup. Ibu Susi itu, semua anak dia tahu. Kita ngomong jujur nih, mana yang nakal, mana ini, semua anak dia kenal. Dia kenal baik. Itu kepala sekolah. Wali kelas, jangan ngomong, wali kelas tahu semua. Ibu Kalolo, jangan-jangan kan sakit. Ibu Kalolo semua guru bahasa Inggris. Itu dia bisa tahu persis. Itu kalau kita ngambil rapor, harus orang tua datang. Saya pengalaman sekolah di Jakarta kok. Saya sama adik saya itu berdua sekolah. Beda 2 tahun sama adik saya. Saya 84, dia 86. Lulus. Kami nggak perlu minta orang tua datang. Nggak tahu orang daerah. Ibu Kalolo yang akan menjamin, enggaknya anak baik, saya tahu. Rapotnya boleh diambil. Referensi dia aja lah. Ya. Artinya tuh guru itu tahu persis kenalin kami. Ada Ibu Tirde yang minta ampun, ngajar Jerman itu. Itu bisa ditimpuk tuh. Ada Pak Harun yang suka matematika, bisa cubit perut orang gila-gila itu. Kalau naik itu. Tapi bukan itu maksud saya, itu setiap guru, beliau tahu persis kami ini sampai di mana kemampuan. Ini guru. Nah inilah yang saya mau pakai sekarang untuk menentukan KJP. Sekarang seorang guru, tahu nggak anak muridnya pakai handphone atau enggak? Tahu, Pak. Pakai sepatu merek apa tahu nggak? Tahu. Pakai jam tangan tahu nggak? Tahu. Kalau kamu guru nggak tahu muridmu pakai apa, Anda bukan guru. Kesuruh les aja mau balik ke sekolah. Itu masalahnya kita. Jadi sekarang saya mau doa. Ini saya doa nih, kesortir. Jadi di sekolah. Seleksi sekolah. Baru minta SKTM. Iya. Dulu terbalik. Ya. Semuanya yang minta SKTM. Yang terjadi apa? Orang politik jualan KJP. Jadi konstituennya diperjuangkan. Ya itu betul sekali itu Pak. Jadi sekarang sebalik. Lalu kalau guru nggak beres kemana? Kasih sanksi. Masa kamu nggak tahu raut wajah muridmu? Ya. Pak sebenarnya bisa diperkuat ini Pak dengan lingkungan Pak. Nah tadi COVID tadi. Iya. Jangan RT/RW percuma. Nggak bisa. Ya, kepala sekolah. Oknum RT/RW kita pun mengerikan sekarang Pak. Ya. Baik yang jual lapak Pak. Ya. Jual saluran semua. Zaman udah berubah. Zaman RT/RW dulu itu Beda. pengabdian. Zaman sekarang orang mau jadi RT/RW, mau jual lahan, mau caplok lahan. Hampir semua RW di perumahan mewah pun nguasain fasos-fasos kok. Yang persoalan Pak Wagub begini, Pak Soal yang itu. miskin ya tidak mempunyai bargaining power. Enggak, kan kita buka Pak. Clear. Enggak, bargaining power ada dong Pak. Kan bisa lapor ke saya langsung. Kalau semua sekolah Sekarang itu sekolah kepada miskin. Anda sakit Sistemnya sedang membuat Oh, dia enggak, Pak. punya overload. Bukan Sistemnya saya. membuat dia punya. Bapak harus melaporkan siapa yang pantas dapat KJP. Nanti kan kami ada survei dari BPS. Saya bukan lepas begitu aja loh. Saya pertama seolah-olah memberikan kepercayaan kepada para guru. Silakan Anda kasih tahu saya siapa yang pantas kita beasiswain kasarnya dengan KJP. Anda yang tentukan siapa. Kalau tadi uang DPRD tidak menyetujui karena nggak ada konstitusi kan bisa terjadi nih Pak. Kita ngajukan 3 triliun dia cuma kasih 2 misalnya. Kalau sampai itu terjadi, saya akan mulai pikir, oh ini berarti kurang 1/3 nih. Dari 3 jadi kurang 1/3. Berarti tiap sekolah saya akan kurangin kuotanya 1/3. Lebih adil kan? Nah untuk kurangin 1/3, guru-guru juga memutuskan siapa yang paling membutuhkan. atau bagi rata. Nggak mau. Saya nggak mau bagi rata. Kalau sekolahnya semuanya miskin kayak STM Fluid, semuanya miskin. Kita subsidi habis-habisan. Makanya kalau yang semua miskin, kalau dia membagi rata pun kita nggak mau. Kita harus carikan dana Kalau untuk ada subsidi. cerita gini ada purpose dicari satu-satu. Pak, kita nggak mau bagi rata. Kenapa? Pengalaman saya waktu jadi bupati itu yang nggak betul terjadi. Ya. Soal beras miskin. Ya, cerita. Begitu datang nggak cukup, kan sama nih mirip nih. Begitu datang nggak cukup, suruh bagi rata.
orang miskin. Nggak rata. Akhirnya apa? Ada yang masih mampu beli, Pak. Cuma dia juga karena ini nggak diajarkan keikhlasan. Kan kami sama-sama tahu siapa yang lebih butuh. Nggak mau bagi rata. Yang miskin nggak bisa beli. Terus yang celaka lagi beras datang itu sekaligus. Dia nggak mampu nebus jual ke toko. Iya, nggak ada lebih. Makanya sekarang saya bilang nanti ke depan semua bantuan miskin mesti gunakan ini e-money. Jadi Baik. orang yang miskin itu Baik. dia belanja beras di toko, di Aku bikin Pak, ada senario dulu. Karena kemampuan anggaran kita kan udah meningkat Pak. Jadi perlakuan kita bersekolah negeri dan swasta itu mau disamakan. Artinya semua biaya operasional kan oleh pemerintah. Itu kan jauh Dan lebih- saya nggak setuju lagi itu. Jadi saya mau membuat ngambil. Ini yang versi terakhir saya. Kompetisi. Apakah sekolah swasta sekarang bagus semua? Enggak, jauh. Yang Lebih banyak. nyari duit ini nggak ada cerita taman siswa lagi. Iya, kan ekonomi. Zamannya Ki Hajar Dewantoro bener. Sekarang sekolah swasta itu cari duit. Iya. Dan sangat Ada yang cari yang duit. bagus-bagus. Ya tentu tidak semua, Pak. Ya. Nah, gimana cara memisahkan yang cari duit yang bagus dan tidak bagus? Yes. Nah, saya tahu. Kriterianya apa? Saya tahu caranya. Kriterianya, Anda tentukan sendiri mau satu anak bayar berapa. Toh anak-anak sekolah kan, jadi sekolah Anda nggak usah pusing, nggak usah suuzon sama saya. Saya ingin semua anak yang usia sekolah semua, dan saya mau kasih beasiswa. Itu prinsip. Jadi ini prinsip saya. Jadi Anda nggak usah pusingin Anda punya duit atau enggak. Kalau Anda mau punya duit, silakan tentukan tarif sekolah Anda, tuition fee Anda. Jadi kalau saya jadi anak, saya pegang 800.000 sebulan ini, Pak. PSKD 400.000. Ini dekat rumah saya lebih bagus sekolahnya, cuma 300 atau 400. Ngapain mau sekolah ke situ? Gurunya juga nggak bener, misalnya gitu. Saya sekolah di sini aja. Nah, kalau ini terjadi, sekolah harus memperbaiki kualitas. Kompetisi. Pak. Lalu bagaimana kalau sekolah yang akhirnya mati? Biarin. Beli. Saya biarin, Biarin. kami beli. Ya. Dia tidak boleh jual kepada swasta jadi komersil. Kan yayasan kan orang menyisikan sebagian harta untuk tujuan tertentu. Nah, Anda kan baik hati bilang yayasan mau sekolah loh. Sekarang Anda sudah nggak sanggup kelola. Hitung sekolah Anda berapa nilainya. Pakai NJOP kan sekolah kan di price juga susah, nggak ada komersil, siapa yang mau beli? Kami beli. Kami jadikan negeri. Gurunya gimana? Kita atur jadi guru honorer dengan gaji yang tentu harus yang fair seperti swasta. Ini sistem yang kita mau jalankan sekarang. Tahun depan saya mau uji coba. Jadi sekolah yang nggak sanggup, Anda mati saja saya beli deh. Tuh target saya kan bukan pikirkan sekolah. Target saya adalah semua anak sekolah. Soal sekolahnya harus bagaimana, Anda yang harus mikir dong, jangan saya gitu kan. Nah, ini pikiran saya seperti itu, Pak. Analog dengan jalur hijau. Pak. Kita punya tanah jalur hijau, nggak bisa dibangun. Kita beli. Bahasanya berarti jual aja sama pemerintah. Iya. Jadi dijual sama pemerintah, jadi dia nggak dirugikan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi Anda kelihatan sudah tidak mampu suntik dana lagi, sudah tidak mampu lagi. Jual sama pemerintah. Tapi Anda jangan ngotot, enggak, kami tak mau bertahan. Ya silakan Anda bertahan, murid Anda berkurang terus. Harus punya standar. Iya. Standar kan di dinas kita. Begini Pak Wagub ya. Satu, demografi. Ada sekolah miskin karena wilayahnya miskin. Kayak sekolah beberapa sekolah Muhammadiyah, beberapa sekolah PSKD. Karena di daerah kumuh ya. Tidak masalah. Itu satu. Daftarkan anaknya gitu loh. Kedua, tes kompetisi sekolah negeri yang kelasnya itu tidak masuk akal besarnya dan menambah kelas jauh dan sebagainya. Ketiga adalah justru di bidang yang kita sangat butuhkan, sangat mahal, SMK. Ya. SMA ya pilihan masuk universitas ya oke ya. Itu program Tapi sampingannya SMK harus ini ada kan- satu dulu. Saya beri contoh, PSKD satu-satunya SDM teknik pendinginan. Kos per anak satu bulan itu kira-kira 1,4 juta. Wah kita nombok terus. Ya. Pernah Kamil bilang, ini sekolah begini besar, begini modern, kenapa muridnya begini sedikit? Ya nggak sanggup subsidi, itu aja. Tetapi begitu tamat, muridnya gajinya lebih tinggi dari gurunya, ya payah lah. Jadi gurunya selalu dibayar oleh PSKD industri. penerbangan kita. Sebetulnya kalau itu bisa dengan konsep anu Pak. Ada Hibah. dunia usaha kan memerlukan dia Pak. Iya.
Jadi ada kerjasama di situ. Kemitraan. Dulu SMK kami sudah kerjasama dengan Alfamart, iya, Pak. Ya, penjualan. termasuk Astra, Daihatsu. Jadi mereka langsung. Jadi ketika mereka praktek bisa di perusahaan itu, Pak. Makanya nanti itu variasi ya. Ya, ya. Yang penting bagi kita sekarang, Anak sekolah. jangan sampai ada anak tidak mampu sekolah karena penghasilan bapak ibunya rendah. Itu prinsip yang pertama. Ada dua juga, ada satu soal lagi Pak Wagub. Ini soal kemana anak setelah lulus. Saya melihat perencanaan ketenagaan kerja kita dan pendidikan nggak connect. Jadi pendidikan kemana, tenaga kerja kemana. Ini mesti ada blueprint pembangunan anunya Pak. Kita memang susah sih. Susah. Itu balik lagi ke guru, ke kayak BRK kita lah. Kita mau jadi PNS, mau orang luar nggak bisa masuk. BRK DKI ini luar biasa banyaknya. Pelatihannya kagak beres-beres semua, Mas. Nggak ada hubungannya. Sekarang mana ada belajar servis handphone? Handphone rusak mah buang nanti. Mana ada servis TV sekarang? Beda dengan zaman kita. Dulu Pak ada servis TV, servis handphone. Dulu panci itu disorder, Pak. Iya. Sekarang mana ada lagi itu? Panci itu. Satu hal, permintaan sangat tinggi buat ahli-ahli tenaga las. Jakarta mau punya BLK las. Termasuk yang di bawah laut itu kita nggak punya. Wah itu, demand-nya itu nggak ada akhir-akhirnya. Kita nggak bisa supply. Itu pasar luar negeri. Ya. Memang ya kalau kita pikir Pak ya, memang kompleks Jakarta. Itu harus saya buat terobosan. Kenapa saya buat terobosan? Saya tidak peduli siapapun kota tenaga Jakarta, selama Anda punya rumah. Oh, Jakarta tidak tertutup. Kenapa? Kita harus lihat fakta. Orang Jakarta yang betul-betul miskin itu mau kerja nggak sebetulnya? Enggak. Saya udah coba pindahin rumah Marunda, kasih mereka kerja di PDKBN, aku tekan di roadnya, kasih dia kerja, dijemput pakai metro mini tiap pagi sore, daftar, hanya mau daftar, duduk-duduk aja Pak. Kenapa Pak? Karena di Jakarta ini jadi Pak Oga, 3 jam 100.000. Prit semua. Kerja situ dipotong pajak, kerja setengah mati, sampai sore hanya 67.500. Memang ada sepertiga yang, nggak sampai sepertiga yang bekerja. Nah lalu gali, kita bayar mahal, 80.000 lebih gali, selokan semua. Ada nggak orang Jakarta yang bilang nggak punya duit mau kerja situ? Seharian gali di got, nggak ada Pak. Semua dari Kuningan, dari mana? Kita tanya nih. Iya. Sempat saya kesulitan gitu, saya mau swap kelola, nggak ada KTP DKI. Kita mau kontrak individu. Ada orang Jakarta ada nggak yang mau jadi satgas satu-satu kawan? Ada. Dia cuma mau jadi bos doang, lihat lapor doang. Kadang-kadang nggak ada lokasi. Yang saya mau kan ada orang nyapu gitu loh, sodok. Nggak ada. Nah itu masalah kita di situ. Tapi baru saya ketemu dari Betawi apa Rusdi dari Saleh. Oh, sama anaknya itu Ibu Leni yang punya anak yang Husni Tamrin. Dia cerita soal PAUD semua. Masih dengerin ada yang PNS DKI juga. Ibu apa Rani apa bekas dari museum. Oke, masalahnya apa? Masalahnya orang kita nggak mau dilatih. Ini mental. Anak muda rokok. Saya bilang, Bapak tahu nggak Pak? Operator alat berat Pak, sama mekanik, Bapak berapapun kurang di para Tanjung Priok semua. Kita udah kerjasama dengan Hino, dengan Yuti semua mau melatih. Mau nggak dilatih? Gak disiplin. Sama kayak kemarin saya tanya sama sekretariat Mbak Rusti, kok yang terpilih none Jakarta kok kurang cantik? Itu kan lebih cantik, kok nggak kepilih? Aku protes. Pinternya sama ada jawabnya. Kamu tahu nggak ya? Bapak nggak tahu. Itu anak yang cantik itu, juga itu. Kenapa kalah sama yang ini yang kurang cantik? Ya cantik juga, tapi ini lebih cantik gitu ya. Dia jawabnya 2 jam nungguin itu anak kalau mau kemana-mana. Oh, Ini kan kelompok naik bus tuh. Kan udah tentuin jam ini. Ini attitude. Cantik, pintar. Jadi dia nggak peduli orang lain. 2 jam. Nah sama, tapi ada juga dilatihnya supir taksi oke. Saya latih di pelatihan nih. Nah, saya udah tadi pagi minta lagi kepada KBN.
Kemarin saya rapat dengan mereka, tadi saya pikirkan, saya ingat lagi. Tolong terima semua pegawai yang kerja di KBN, mau bangun pelabuhan segala macam, pergudangan, orang-orang di Dusun Marunda. Syaratnya mesti ada surat perjanjian, ada rekening bank DKI, ya kan? Dan ada KTP di situ. Baru Anda terima. Tolong jangan terima orang dari luar. Kalau Anda terima orang dari luar, dia butuh perumahan lagi. Itu yang membuat Jakarta hampir 50% orang datang ke Jakarta itu tinggal di pinggiran sungai semua. Pegawai-pegawai kecil, pabrik-pabrik. Kenapa? Karena kita bayar Pak Sony nih dari Institut Lembaga Demografi FEUI ini. Kita bukan asal ngomong loh, saya betul-betul bayar survei. Apa datanya? Itu keluar Pak. Ya wajar, dia kerja gaji kecil, harus dekat kepada tempat kerja tuh. Tempat kerja nggak pernah mau kasih dia tempat tinggal. Ya caranya gimana? Ya udah tinggal pinggiran sewa, bayar 15.000 sehari, 10.000 sehari dia bayar. Tinggal di petak-petak, ganti ada teman-teman mahal, ganti shift tidur. Join. Nah sekarang caranya gimana? Jakarta terbuka, tapi semua kosong kumuh saya habisin. Semua sungai semua saya habisin. Bahkan ruko yang duduk posisi di badan sungai habisin. Dia kasih saya foto udah tua 65 tahun. Kan 65 tahun udah cagar budaya dong. Saya lihat bangunannya ruko mana ada cagar budaya. Depannya cagar budaya. Saya minta fotoin semua. Bohong. Mana ada bangunan dari zaman Belanda udah nginjek di posisi badan sungai fondasi. Nggak foto. Pak, Tapi Pak Wagub, kami di Dewan Pendidikan punya mitra pekerti tahun 2004 sampai 2009, dan itu adalah anak-anak orang nggak mampu, mereka lulusan SMK dan kami bina, dan mereka mau bekerja itu sungguh-sungguh. Mungkin kalau Bapak bisa. Iya. Ibu ada kontak ibu berapa? 0816. Enggak, saya mau nanti untuk yang untuk kerja, ternyata kerja jauh juga nanti kan masalahnya kan? Iya. 0816. Sekarang udah kerja semua udah. Udah kerja lagi. 846. Udah kerja semua. Iya sudah. Bukan maksud saya Bapak bisa meminta bantuan kami. Caranya Bapak pingin orang yang mau kerja. Kami bisa jadi waktu itu yang tes itu saja sampai 1.000 anak. Tapi kami nggak punya dana. Jadi hanya beberapa ya Pak Margani. Jadi itu luar biasa. Apa ya? Itu luar biasa. Dewan Pendidikan kami. Oh program. Iya. Ya kalau itu diakuin dong, kita bisa. Iya. Jadi Pak minta nomornya. Iya baik. Hibah aja kalau gitu. Itu Pola sungguh-sungguh. itu bisa kita pakai Pak. Pola itu iya. Integriti memang Pak. Itu sungguh-sungguh kalau Bapak perlu Kan nanti. dikasih ke pabrik, ke perusahaan buat kita berarti. Enggak, kalau Bapak pingin kami bisa mencarikan. Mitranya tidak 3 Pak, kami bank sama satu lagi asosiasi. Itu di mana ada kebutuhan tenaga kerja. SMK kan tidak ada di Folius Pak. Kita tambahkan pelatihannya di situ. Makanya sekarang mau dijodohkan dengan mana? Dengan KBN atau apa? Karena KBN juga udah menyadari sekarang banyak anak-anak tuh masih bisa kerja asal dilatih sedikit. Iya. Nah dia lulusannya nggak pas. Betul Pak. Dia mesti dipoles sedikit. Tapi kami seleksi siapa saja yang bisa kita terima, itu betul-betul kami seleksi tentang attitude-nya bagaimana, dan anaknya orang nggak mampu banget benar-benar itu. Sungguh mereka mau kerja. Iya. Artinya mesti ada peran serta dari pengguna kerja yang ikut melatih. Nggak masalah sekarang gimana supaya ini direalisasikannya gimana? Kerjasamanya gimana? Kita petakan dulu kebutuhan, siapa yang butuh, kebutuhannya apa. Dunia usaha Nanti kita buat desainnya, kita rekrut. Iya kalau cuma masalah kurang dana ya kita hibah. Iya. Yang penting kalau itu ibu bikin aja mau seperti apa, kurang di mana. Kan ibu udah jalanin. Sudah. Cuma kalau saya tangkap kan cuma masalah kurang dana jadi kurang berkembang. Iya. Dan mereka itu punya komunitas sampai sekarang namanya alumni mitra pekerti, dan kami selalu kumpul dengan mereka. Jadi mereka juga punya pemikiran-pemikiran dan mencari anak-anak yang nggak mampu gitu loh Pak. Coba minta teleponnya. Kalau dana Saya dekat dengan Ibu Silviana Murni karena beliau dulu juga anggota Dewan Pendidikan 2004 sampai 2009. Nggak, maksud saya gini Bu, kalau cuma kurang dana gampang. Iya.
dana bisa cari. Iya. Yang paling repot tuh kurang orang, Bu. Enggak, kami Kalau bisa. kurang dana gampang. Jadi itu Pak, tidak permasalahan levelnya semua orang. Iya. Jadi kami bersedia mencari orang yang mau kerja dari kalangan orang nggak mampu. Nah, itu aja. Jadi ini Iya. menemukan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja. Dan kita ada orang miskin yang perlu kerja. Kemudian ini butuhnya apa, keterampilan di sana belum kita ya Pak. Sampai solder itu ya, Yang kelas penting waktu itu. pengguna kerja itu siapa? Mau keluar modal untuk menyiapkan orang. Kalau mereka mau, Pak. Bukan dana dari Pemda yang dibutuhkan. Kalau dari konteks Takutnya langsung kata lagi kata-kata. Kurang aja, makanya saya marah. Ya. Karena nggak mau, 34.000 loh. Mobil pabrik semen semua. Iya. Jadi saya bingung, apa yang masalah? Kami waktu itu 60 karena punya biayanya hanya untuk 60 anak. Nggak nyambung. Tapi yang daftar sampai 1.000 anak. Jadi yang 20 itu untuk garment, yang 20 itu untuk teknik gitu. Lalu yang 20 untuk otomotif. Pak, kita kan di pendidikan punya peta lulusan SMK. Pak. Iya. Makanya saya nggak tahu, Pak, jujur aja. Saya Saya nyambung komunikasi. pun Iya. udah frustrasi lihat itu Dan kita seperti tiap itu. tahun juga Kita ada ada bursa bursa. Ada. Nah, teleponnya Pak Sudirohum, kita nggak bisa. Entah Saya apa. udah datang demo kok. Kita gimana? Anda udah janji sama kita, sudah kasih kok. Itu berantakan tahun ini. Lu datang ke KPK aja, ke KPK bilang oke bayar, gue bayar. Itu Kalau KPK nggak bayar, kita nggak berani bayar. itu satu. Yang kedua, Udah nggak bisa. jangan deviasi mewarnai program Anda yang udah begitu bagus. Jadi hanya karena ada deviasi begini akan selalu ada deviasi ini. Iya. Sehingga kita menjadi ngerem gitu ya. Ini kadang-kadang Pak, izin, karena Pak, tidak ada terkait teratasi BOP deviasi. itu Pak, ketika saya diminta keterangan, ada saran dari penyidik, minta Pemprov eksepsi ke Pak Menteri, supaya khusus mengenai BOP ini bisa diizinkan tidak 2 kali stop lalu berlanjut lagi, bisa seterusnya. Seperti pengalaman bosnya pemerintah pusat kan hibah juga, tapi terus dia berlangsung. Saya pernah sampaikan ke Pak Raso, dan mungkin saya sampai Pak Raso. Kayaknya Pak Gubernur udah buat surat atau apa, saya nggak tahu. Saya lupa. Kayaknya buat surat atau Kalau dikawal. surat nggak jalan. Sama kayak kasus haji. Ya. Itu haji DKI kan semua kasih makan Iya. transport. Ditahan dari Mendagri nggak boleh. Ngirim. Kalau kita bikin surat pada Menteri Agama, nggak dijawab juga. Karena tambahnya pakai PMI, Bapak kasih Palang Merah Indonesia. Mungkin betul-betul guru dan kepala sekolah kasih tahu saya persis siapa yang miskin. Iya. Dengan nurani ya, bukan Iya. berarti semua orang di Iya. miskinin. Iya, iya. Saya pengalaman Mbak, brandnya gitu. Kasih tahu saya miskin, ya hajar aja 10 orang, biarin aja, kok wajib aja dulu. Iya. Itu saya marah. Ya. Toh kenapa? Nanti dipotong 3 kan nggak apa-apa, memang ngomong ngajuin 3 kok. Itu yang saya benci orang kita sini. Dia ngajuin proposal itu, selalu digedein tuh Pak, tanpa dasar itu Pak. Tawar. Saya nggak suka gitu. Akhirnya kita apa? Potongnya juga. Taruh gede. Gini, tunggu. Saya punya masalah tuh gini. Kalau orang anggaran nggak cukup nih, kamu kurang 20 ya, 20 kurang 20. Itu komunis. Aku nggak suka. Iya, sosialis. Saya nggak mau. Itu birokrasi nggak mau pusing biasa gitu, Pak. Saya nggak mau. Saya maunya Anda ngomong sama saya, Anda butuh berapa? Kalau dibutuh 100, ini bisa tidak dikasih pun, saya tidak kasih. Tapi Anda kasih tahu saya yang benar gitu. Kalau ini butuh 100, kalau tidak 100. Nggak jalan. Saya otak lu otak bank. Banyak orang nggak ngerti. Kalau saya ngajukan kredit ke bank, kalau saya jujur, karena saya takut saya jujur hati-hati. Saya minta kredit 1 botol. Bank yang pintar melihat, lu ambil 3 aja nih. Lu ambil 3, lu akan lebih meledak nih. Lu jangan cuma 1. Itu bank yang betul. Iya. Itu bank. Nah, saya maunya bank. Saya mau tahu kejujuran Anda ngajukan berapa. Make sense nggak? Hari ini enggak. Kita tuh semua tuh minta bantuan sosial masalahnya. Kebiasaan nipu bikin proposal. Pengen dapat 1 nih. Kirim aja 3. Terus ngajuin ke berapa orang lagi. Kayak pelacur aja gue bilang. Dan nggak pernah melaporkan kepada kita. Dia dapat siapa aja. Kalau semua dikit, akhirnya yang ngasih yang mikir itu. Kalau saya proposal masuk, saya tanya sama staff deh, kasih berapa? Udah Pak, kasih dikit aja Pak. Kenapa? Dia juga minta di mana-mana kok Pak. Dikumpulin. Itu kan nggak benar. Saya maunya itu kalau Anda ngajuin pada saya, Anda butuh berapa? Anda ngajuin ke siapa? Makanya saya mau paksa semua orang lewat rekening bank.
Iya. Kalau yang ngaju ke saya tambah rekening saya coret. Nah, kalau saya buat di pusat. Kalau saya pusat, saya mau kontrol semua keluar duit masuk orang. Jadi saya lagi mau gerakan non cash transaksi. Nggak ada tarik cash. Saya mau batasin. Kalau saya presiden, seluruh Indonesia cuma boleh tarik ATM itu maksimal 1 kali UMP. Nggak ada uang cash. Semua transaksi. Anda nggak bisa korupsi. Saya mau ngitung duit Anda semua. Kemana? Belanja apa semua. Selesai, Pak. Anda mau jadi pejabat, LHKPN kamu nggak sesuai sama pajak yang Anda bayar dan harga kamu. Aku kenakan tindakan pidana pencucian uang. Selesai kamu. Bangkrut ke bantai habis. Tapi orang Jakarta ini pinter sih, kan. Main-main begini pinter ya. Nanti ada caranya. Pasti. Sekarang balikan ke apa? Balik lagi ke pinter semua. Karena saya ngerti. Pinter kenapa tau nggak? Kita nggak ada kuasa hukumnya. Karena polisi tidak di bawah gubernur. Kejagung tidak di bawah gubernur. Saya bilang Pak Jokowi kok. Kalau Bapak nggak mau jadi presiden pun saya mau jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, lo namanya PNS semua main, habisin. Karena Kejagung Kapolri saya yang pilih, BPN saya yang pilih, BIN saya yang pilih, Dirjen Pajak saya yang pilih, mau tentara bintang 1 saya yang pilih. Anda mau naik golongan 4 saya tanda tangan saya juga semua. Wah habis, nanti tidak pidana pencucian uang. Begitu saya cek di BIN, ada macam-macam data keuangan kamu semua. Saya bilang ada transaksi. Jadi akar masalah negeri ini itu korupsi. Dan yang bisa mengatasi korupsi ini cuma presiden. Karena ngarapin 560 anggota DPR RI untuk 50% plus 1 untuk merubah undang-undang nggak bisa. Tapi presiden, 1 orang bisa bikin perpu darurat ini. Jakarta kan gini, Anda membuat. Ya, kenapa kelemahan perda sampah? Perda kita mengatur denda maksimum sekian juta. Dan kalimat denda maksimum membutuhkan hakim. Hakimnya setengah mati mesti dirayu datang seminggu sekali. Ya nggak ada. Kalau di luar negeri ya fine mau berapa dolar jelas angkanya gitu. Kita bisa dihitung dia produksi sampah berapa. Kita nggak bisa. Karena persoalan itu penegakan hukum. Sama kayak sekarang parkir sembarangan. Bisa nggak Anda tilangnya? Nggak bisa. Tilang itu milik polisi. Di luar negeri traffic warden. Hanya saya cara preman. Gimana cara preman? Saya ketemu ada ongkos derek mobil 500.000. Ya udah, kamu parkir sembarangan, gue dereknya mobil lu ke parkir di dekat. Gue untung dong. Cuma derek sekian meter ke kantor orang yang ada parkiran. 500.000 upahnya. Tapi 500.000 juga masalah. Kalau pakai kontan, main lagi orang lapangan. Nggak bisa. Semua harus cash. Harus cash lewat bank. Lewat bank, Bank DKI belum siap menu keluar untuk bayar tilang. Derek disiapkan. Tanggal 12 sudah siap. Jadi ini akal-akalannya sama. Dia akal-akalannya itu juga cari. Pak Wagub, bagaimana menghubungi Anda directly tanpa kita energi dianggarkan Pak, bukannya alon-alon gitu kan? Dicas lagi Pak. Nanti kita butuh tiap pagi cas lagi. Tiap pagi harus dicas. Saya harus bangun 4:30 tiap pagi untuk latihan cas dan fisik dengan baik. Baru bisa sampai malam. Kayak gitu aja tiap hari. Kalau enggak tumbang Pak. Tumbang. Betul. Fisik saya sekarang lebih kencang, lebih padat ya Pak sebelum saya jadi wagub. Saya ngomong jujur aja udah. Kalau dulu nggak pendek, kalau umur 40 pun nggak boleh sprint, nanti susah. Pak, Kalau saya masih oke sprint. ini aku bertemu dengan Anda sekarang.